Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Alfresi Hela Elmira Broginting, NIM 2021-63005, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Universitas Papua. Di sini saya akan membahas tentang debu, pengendalian debu, dan jenis penyakit yang dapat terjadi di tambang bawah tanah. Ini sebagai salah satu syarat atau tugas 2 yang diberikan pada mata kuliah ventilasi tambang. Yang pertama yaitu debu. Debu adalah partikel yang melayang di udara yang dimana memiliki ukuran 1 mikron sampai 500 mikron. Debu sering dijadikan sebagai salah satu indikator pencemaran yang dapat membahayakan keselamatan manusia, terkhusus dalam kesehatan para pekerja maupun terhadap lingkungan. Di sini ada beberapa jenis debu. Yang pertama, debu organik. Debu organik berasal dari makhluk hidup seperti debu kapas, debu tembakau, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah debu metal. Adalah debu yang mengandung unsur-unsur logam di dalamnya seperti Pb, Hg, Cd, dan arsen. Yang ketiga yaitu debu mineral, yaitu debu yang di dalamnya terdapat kandungan senyawa kompleks seperti SiO2, SiO3, dan lain-lain. Untuk mencegah dan mengendalikan debu di batu bara, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, pencegahan, 2 sistem kontrol, 3 dissolution ventilation. Yang pertama yaitu pengendalian debu adalah proses pengurangan emisi debu dengan menggunakan prinsip-prinsip engineering, yaitu dengan menerapkan prosedur pengendalian debu seperti harus dengan aturan SOP ataupun menerapkan nilai ambang batas debu atau NAB. Yang kedua yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol yaitu teknik pengendalian yang dapat dilakukan seperti dust collection system untuk mengontrol debu dengan cara menggunakan cairan seperti air untuk membasahi bahan yang menghasilkan debu sehingga bahan tersebut dapat mengurangi debu yang berlebihan atau tidak cenderung menghasilkan debu. Yang ketiga yaitu dissolution ventilation adalah untuk mengurangi konsentrasi debu yang ada di udara dengan mendiskusikan udara berdebu dengan udara yang tidak berdebu atau bersih. Sedangkan untuk isolation adalah teknik yang digunakan dalam cara memisahkan pekerja dengan udara yang terkontaminasi. Pemisahan ini bisa dilakukan dengan cara mengisolasi pekerja dengan menyuplai udara yang bersih dari luar dengan cara membuat ventilasi udara. Selanjutnya yang kita bahas yaitu jenis penyakit yang ada dalam tambang bawah tanah. Dalam tambang bawah tanah, jenis penyakit yang bisa dibuat oleh debu biasanya terjadi akibat debu yang berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan para pekerja. Jangan salah, debu ternyata dapat menimbulkan masalah kesehatan serius. Namun, tidak semua debu berbahaya. Debu yang mampu merusak kesehatan adalah debu yang mengandung partikel silika di dalamnya. Dalam jangka waktu lama, silika yang mengendap dalam paru-paru dapat menyebabkan silikosis. Silikosis terjadi karena partikel silika yang terhirup tidak dapat dikeluarkan lagi dari paru-paru. Adanya benda asing yang membuat jaringan paru-paru membengkak. Silika dan unsur ikutan lain juga menjadi senyawa racun yang kemudian mempengaruhi jaringan paru-paru. Jenis-jenis debu yang sangat berbahaya adalah debu batu bara dan debu dari biji radioaktif. Debu-debu ini juga mampu menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Selain itu, juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit, tenggorokan, hingga iritasi mata yang mengakibatkan kebutaan jika tidak diobati. Selain pada keselamatan para pekerja, debu juga dapat merusak atau merugikan perusahaan, yaitu dengan merusaknya mesin-mesin kendaraan yang ada di tambang bawah tanah yang diakibatkan oleh debu. Upaya yang umum dilakukan untuk mengurangi tingkat resiko yaitu dengan membuat sistem ventilasi udara yang baik. Sirkulasi udara di terowongan mesti dibuat selancar mungkin. Selain itu, mineral juga harus dilengkapi dengan respirator atau masker sebagai pelindung kesehatan.
Sekian presentasi yang saya buat tentang debu, pengendalian debu, dan jenis-jenis penyakit yang dibuat oleh debu di tambang bawah tanah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.